wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiluah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seimam, masih di bab ke-38, bab at-tasbih wa tahlil wa amalul birri sadaqah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizr? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW, itu fakir miskin, ya, berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala besar. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana mereka puasa, saum. Dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Itu setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf sedekah, melarang dari yang mungkar sedekah. Dan bahkan pada kemaluan salah seorang dari kalian sedekah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya mendapat pahala? Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian kalau ia meletakkan kemaluannya di tempat yang haram? Bukankah itu dosa? Demikian pula, apabila ia letakkan kemaluannya di tempat yang halal, maka itu pahala. Dan hadis ini Pak, ada lafaz yang lain.
Itu dari hadis Abu Hurairah, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah SAW, bahwa kaum fakir miskin muhajirin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Mereka berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa derajat yang sangat tinggi dan kenikmatan yang abadi. Faqala wa madhaq, kata Rasulullah, apa itu? Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka saum sebagaimana kami saum. Mereka sedekah tapi kami tidak bisa sedekah. Mereka bisa memerdekakan budak sementara kami tidak bisa. Maka Rasulullah SAW sabda, afala u'limukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Maukah aku beritahu kepada kalian suatu amal yang kalian bisa menyusul orang-orang kaya yang sudah mendahului kalian itu. Dan kalian bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian, kecuali yang melakukan sama dengan itu. Mereka berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Itu kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setelah selesai sholat 33 kali. Faraja'a fuqara'un muhajirin ila Rasulullah SAW. Ya. Rupanya mereka, apa yang terjadi, Pak? Mereka mengamalkannya, Pak. Rupanya orang kaya tahu. Maka orang kaya pun mengamalkan itu. Akhirnya para fuqara muhajirin pun datang lagi ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna, fa'alu mithlah. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu tahu dan mendengar amalan yang kami lakukan. Dan mereka pun melakukan juga. Melihat itu Rasulullah bersabda, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan dalam riwayat lain 33 kemudian takbirnya 34 kali. Ya, diriwayatkan Muslim. Di sini akhir kita ambil faidah yang pertama, yaitu fadlu as-sahabah haitsu yatasabaquna fil khairat. Keutamaan para sahabat, Pak, di mana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi para sahabat yang miskin itu tidak iri kepada orang kaya karena kekayaannya, enggak. Tapi mereka iri kepada orang kaya karena mereka bisa beramal lebih, Pak. Bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh, bisa memerdekakan budak, ya, bisa membiayai orang-orang yang mau pergi jihad dan yang lainnya. Sementara mereka nggak bisa. Itu yang membuat mereka iri, Masya Allah. Demikian seharusnya kita melihat orang kaya yang pandai bersedekah itu iri, Pak. Adapun kalau ngelihat orang kaya yang pelit, orang kaya yang suka maksiat, ya kita nggak iri, Pak. Itu musibah
musibah besar itu. Karena kekayaannya hanya akan mengadab ia dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita iri itu yaitu. Makanya kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama kepada siapa? Rajulun atahu Allahu malan. Orang yang Allah berikan kepadanya harta. Ya, lalu ia gunakan hartanya untuk apa? Di jalan Allah. Maka kita iri. Ya. Gak apa-apa iri seperti itu. Kenapa? Karena iri seperti ini akan menimbulkan perlombaan. Ya. Jadi kalau dalam amalan soleh, kita itu melihat kepada yang lebih tinggi. Kalau masalah urusan dunia, maka kita lihat kepada yang lebih rendah. Jangan kebalik. Kalau amalan soleh, kita iri sama orang yang bisa hafal Quran. Iri sama orang yang bisa ya banyak berbuat kebaikan, sodakoh dan yang lainnya. Maka kalau di hati kita ada iri, melihat orang yang lebih hebat dari kita, berarti kita ya akhi termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak di antara kita itu nggak ada rasa iri. Melihat orang yang bisa puasa, bisa sodako, biasa aja gitu Pak. Ya, terus berpikir saya yang penting udah bisa sholat 5 waktu juga cukup dah. Nah ini subhanallah. Berarti di hati kita itu nggak ada yang namanya jiwa at-tasabuk fil khairat, berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Sementara kita disuruh oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Iya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Terjadi perselisihan para ulama mana yang lebih utama. Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Sebagian ulama mengatakan orang miskin yang bersabar lebih utama. Dalilnya hadis Rasulullah sabda, ya, uritul jannah, aku diperlihatkan oleh Allah surga. Fa idza aktsaru ahlihal fuqara. Ternyata kebanyakan penduduk surga itu fakir miskin, orang-orang fakir. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Sebagian ulama mengatakan tidak. Orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang bersabar. Alasannya kenapa? Kata mereka, karena orang miskin dia harus sabar karena keadaannya memang mengharuskan untuk sabar. Udah mentok istilahnya, Pak. Sementara orang kaya dimudahkan dia peluang untuk maksiat. Dibukakan pintu-pintu untuk maksiat, tapi ia, Masya Allah, tidak tertarik dengan maksiat. Dia sabar, ya, dengan kesenangannya itu agar tidak lalai. Dan itu lebih berat. Ya. Antum kalau diberikan oleh Allah kesenangan, supaya kesenangan ini tidak membuat lalai itu berat, Pak. Kenapa? Karena sifat kesenangan itu kan bikin lalai. Sifat kesenangan itu, Pak, bikin orang kesabarannya pendek. Karena terbiasa senang. Terbiasa enak. Orang kalau sudah terbiasa enak, pasti kasih kesusahan dikit, sabarnya kurang. Pak. Beda dengan orang yang terbiasa susah. Ya memang sudah terlatih jiwa kesabarannya, saudaraku seiman. Tapi ketika orang kaya ini, Masya Allah, tidak tertipu oleh harta, kata mereka ini menunjukkan kehebatannya. Iya. Mereka juga berdalil dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Karena orang miskin iri kepada orang kaya, mereka bisa mengamalkan amalan-amalan yang mereka tidak bisa amalkan. Akhirnya diajarkan sama Rasulullah. Setelah selesai sholat baca subhanallah
33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Rupanya orang kaya tahu. Nah, apa kata Rasulullah? Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Mana yang rajih? Syekhul Islam Taimiyah berkata, yang rajih adalah siapa yang paling bertakwa ialah yang paling utama. Siapa yang paling bertakwa dari orang miskin atau orang kaya itu, dialah yang paling apa? Utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Kalau ketakwaannya sama, ya sudah, berarti sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya saudaraku seiman yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu yang pernah kita sampaikan, apabila kita tidak mampu dari suatu amal, carilah amal lain yang selevel. Ya. Karena orang miskin ini gak mampu sedekah. Orang miskin ini gak mampu ya untuk memerdekakan budak, gak bisa. Maka Rasulullah membimbing, ini loh ada amal yang kalau kalian amalkan, kalian bisa mengejar orang-orang kaya itu. Ya. Yaitu setelah selesai sholat, kalian ucapkan ini. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kalau kalianlah itu, tudrikuna man sabaqakum. Kalian akan bisa mengejar ya mereka yang telah mendahului kalian itu. Wa tasbiquna man ba'dakum. Dan kalian akan mendahului orang-orang setelah kalian. Kecuali yang melakukan sama. Nah demikian Pak. Jadi kalau kita misalnya nggak bisa haji nih. Orang-orang pada pergi haji, gimana caranya? Saya nggak bisa haji. Cari amalan yang nilainya senilai apa? Haji. Ada nggak amalan yang senilainya selain haji Pak? Ada. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan raja'a bi ajril hajj taman hajjatu." Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang membawa pahala sebesar pahala haji. Sempurna hajinya. Luar biasa, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya akhul Islam, hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak terbatas dengan harta. Ya, sedekah itu tidak terbatas dengan apa? Harta. Karena kata Rasulullah SAW apa? Awalaisa Allahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Itu setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah. Ternyata sedekah itu tidak harus dengan apa? Harta. Kita berzikir aja sudah termasuk sedekah. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan fadlu zikri ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar. Yaitu keutamaan ucapan ini, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian pula zikir-zikir yang lain. Dan itu termasuk kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, ahabbul kalami ilallah arba.
ucapan yang paling Allah cinta itu 4. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan ucapan ini Pak, disebutkan dalam hadis itu adalah tanaman-tanaman surga. Sebagaimana Imam Ahmad dalam Musnadnya meriwayatkan, wa Rasulullah SAW sabda, ya, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika aku Isra Mi'raj. Waqala li, lalu Nabi Ibrahim berkata kepadaku, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah, azbatul ma. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar. Wa annaha qi'an. Dan sekarang itu surga belum ada tanamannya. Wa anna ghirasaha, dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu rupanya Pak tanaman surga Pak. Maka dari itu ya akhi, kalau kita pengen punya tanaman yang banyak di surga, maka perbanyaklah kita untuk mengucapkan apa? Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Di sini kita ambil faedah ya akhi, fadlu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Keutamaan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan bahwasanya perintah kepada yang ma'ruf itu termasuk sedekah. Demikian pula melarang dari yang mungkar pun sedekah. Para ulama menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah, Pak. Sebagaimana Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian, sebagian kalian tuh, ada sekelompok orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Harus ada. Kalau enggak ada, dosa semuanya. Kalau tidak ada yang beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah ratakan adab semuanya kena. Sebagaimana dalam hadis, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allahu an ya'ummakum bil bala. Atau Allah ya Pak, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi munkar kata Rasulullah. Jika tidak kalian lakukan, Allah akan meratakan azabnya kepada kalian semua itu. Kena semua kita Pak. Iya. Cuma ya di zaman sekarang ini susah Pak. Mau beramar ma'ruf nahi munkar. Zaman sekarang ini paling bisa dengan hati. Antum naik angkot, di samping antum perempuan nggak pakai jilbab. Pernah nggak antum bilang ke dia, Mbak, kenapa nggak pakai jilbab? Wajib itu hukumnya. Kita cuma diem aja, nggak mengingkari. Bahkan di hati pun tidak mengingkari. Yang ada malah menikmati. Walau musibah. Kita pergi ya ke pantai, banyak perempuan, pagi kita diam 1000 bahasa nggak amar ma'ruf nahi munkar. Nah inilah Pak, di zaman sekarang ini subhanallah kita khawatir jadinya Pak. Iya. Ya kata Islam secara iman. Walaupun tentunya sesuai kemampuan masing-masing. Iya. Faedah selanjutnya akhal Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi pahala apabila disertai dengan niat. Sesuatu yang mubah bisa bernilai pahala bila disertai dengan apa? Niat. Kenapa? Kata Rasulullah, Pak, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada kemaluan kalian ada sedekah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya dapat pahala? Ya. Bersetubuh dengan istri boleh tidak? Mubah. Tapi kalau diniatkan untuk melaksanakan hak, ya, diniatkan untuk apa? Menyalurkan syahwat dan meletakkan di tempat yang halal, maka pada waktu itu jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semua yang mubah, makan, minum, tidur, olahraga, kalau niat kita benar jadi pahala, Pak. Tapi kalau niat kita salah, nggak ada pahala sama sekali. Antum makan kuliner niatnya cuma pengen kuliner doang, cuma bersenang-senang, dapat pahala nggak? Nggak. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan hujiyatul qiyas. Bahwa qiyas itu Pak hujjah. Kenapa? Karena di sini Nabi berdalil dengan qiyas. Nabi berdalil dengan apa? Dengan qiyas. Ya. Karena para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mendatangi istrinya dapat pahala?" Apa kata Rasulullah? Bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang meletakkan kemaluannya di tempat yang haram? Dosa enggak? Demikian pula kalau ia letakkan di tempat yang halal, pahala. Ini namanya qiyas, Pak. Dan ini menunjukkan bahwa qiyas itu boleh digunakan. Tapi ingat, kata Imam Asy-Syafi'i, innama yusarul ilal qiyas inda dharurah. Qiyas itu boleh dipakai kapan? Saat darurat, Pak. Darurat itu maksudnya sudah nggak ada dalil lagi dari Al-Quran dan hadis. Bahkan Imam Ahmad mengatakan al-qiyas bimanzilatil maitah. Qiyas itu bagaikan bangkai. Maksudnya gimana, Pak? Boleh nggak makan bangkai? Kapan boleh makan bangkai? Kalau sudah tidak ada makanan lagi. Kalau sudah tidak ada makanan, adanya bangkai. Kalau kita nggak makan bangkai, kita bisa mati. Darurat, nggak masalah. Demikian pula qiyas. Qiyas itu dipakai ketika sudah tidak ada dalil. Kalau masih ada dalil, jangan pakai qiyas. Makanya kata para ulama, semua qiyas yang bertabrakan dengan dalil, maka itu qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Ya, kata Islam saudaraku seiman. Makanya para ulama ya mendoifkan pendapat Abu Hanifah yang mengkiaskan wanita yang menikah akad nikah dengan akad jual beli. Kata mereka akad jual beli itu tidak disyaratkan harus ada wali dan 2 saksi. Demikian pula akad nikah. Sehingga wanita itu tidak, kalau menikah tidak wajib wali, tidak wajib harus ada 2 saksi. Sehingga kalau si wanita menikahkan dirinya sendiri boleh, kata mereka. Dikiaskan kepada akad apa? Jual beli. Tapi ini batil, Pak. Karena akad nikah berbeda dengan akad jual beli. Makanya Rasulullah SAW sabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian hadis Abu Hurairah tadi menunjukkan keutamaan zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Karena disebutkan dalam hadis tersebut kata Rasulullah apa? Maukah aku beritahu kalian amal tudrikuna bihi man sabaqakum, yang dengan amal itu kalian bisa mengejar orang yang sudah mendahului kalian itu.
Wa tasbiquna man ba'dakum, kalian bisa mengalahkan orang-orang setelah kalian. Apa itu? Tadi, Pak. Iya. Dan satu riwayat yang lain, bahwa orang yang mengucapkan ini akan diampuni, dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Iya. Namun zikir setelah sholat ini pada 4 bentuk, ya. Yang pertama tadi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Yang kedua, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Udah. Demikian itu dalam riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya. Yang paling utama yang mana? Ya kita amalkan terkadang ini, terkadang itu. Karena ini namanya ibadah yang ada beberapa macam. Selama itu Nabi mengamalkan semuanya, ya kita pun amalkan terkadang ini, terkadang itu. Walaupun tentu ya semakin sering Rasulullah lakukan itu yang paling utama. Hadis berikutnya. Babus sadaqah wa wujubiha ala sulama. Bab sedekah dan wajibnya sedekah atas sendi-sendi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 wa 300 mafsil. Faman kabbara Allah wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah wa azala hajaran an tariqin nas aw syaukatan aw adman an tariqin nas wa amara bima'rufin aw naha an munkarin adada tilka 60 wa 300 as-sulama fa innahu yamshi yawma idin waqad zahzaha nafsahu 'anil nar. Rawahu Abu Taubah wa rubbama qala yumsi. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari anak Adam diciptakan oleh Allah ya dengan 360 sendi. 360 apa? Sendi. Siapa yang bertakbir kepada Allah, bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar, dan menyingkirkan batu dari jalan orang, atau menyingkirkan duri atau tulang dari jalan orang, dan menyuruh kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar sejumlah 360, maka pada hari itu ia berjalan dalam keadaan ia sudah membebaskan dirinya dari api neraka. Ya. Berkata Abu Taubah, atau di sore harinya ia sudah membebaskan dirinya dari api neraka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini Pak, ada lafaz yang lain, yaitu yang dengan lafaz begini. Dari Abu Musa an Nabi SAW qala, ala kulli muslimin sadaqah. Atas setiap muslim sadaqah. Kata-kata ala dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk makna wajib, Pak. Qila ara'aita illam yajid? Wahai Rasulullah,
Kalau ia tidak mendapatkan itu bagaimana ya Rasulullah? Oh, enggak, maksudnya apa lafaz yang lain. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, kullu sulama minan nas alai sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap sendi-sendi dari manusia hendaknya dipenuhi sedekahnya. Setiap hari yang matahari terbit padanya harus dipenuhi apa? Sedekahnya. Iya. Qala ta'dilu Alhamdulillah. Yahdikumullah. Ta'dilu bainal itsnain shadaqah. Kamu mendamaikan dua orang yang bertengkar. Alhamdulillah. Ya. Kamu mendamaikan dua orang yang bertengkar itu sedekah. Wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Kamu membantu seseorang untuk mengangkat barang dia untuk dinaikkan ke untanya, sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Dan kalimat-kalimat yang baik itu, kata-kata yang baik sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sedekah. Dan setiap langkah kaki menuju salat sedekah. Wa tumitul adha 'anil tariq sedekah. Dan kamu singkirkan gangguan dari jalan juga apa? Sedekah. Insyaallah, ya Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis ini, akhi, kita ambil faidah. Hadis ini menunjukkan, Pak, mukjizat Rasulullah. Di mana Rasulullah mengabarkan sesuatu yang dibenarkan oleh medis zaman ini, Pak. Itu bahwa manusia itu memiliki 360 sendi. Dari mana Rasulullah tahu? Rasulullah bukan dokter. Rasulullah pun belum pernah melakukan operasi dan yang lainnya. Tentu dari pencipta manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata benar. Para ahli kedokteran di zaman ini mengatakan dalam tubuh manusia itu terdiri dari 360 sendi. Dan setiap sendinya fungsinya luar biasa. Itu menunjukkan akan nikmat Allah yang besar kepada kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap sendi itu hendaknya dipenuhi sedekahnya setiap hari. Namun terjadi perselisihan para ulama, Pak. Memenuhi sedekah 360 sendi ini wajib atau sunnah? Ya, wajib atau apa? Sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya, bukan sunnah lagi. Kenapa? Karena berdasarkan riwayat tadi, kullu sulama, ya, setiap sendinya itu alaihi sedekah. Kata-kata ala dalam bahasa Arab biasanya mempunyai makna apa? Wajib. Nah, ini yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Syekh Utsaimin merajihkan bahwa memenuhi 360 sendi itu tiap harinya wajib, Pak. Tapi alhamdulillah sih, Pak, insya Allah gampang. Antum dari rumah jalan kaki ke masjid berapa langkah? Hah? Berapa meter rumah antum dari masjid? 100 meter. Oke. 1 meternya berapa langkah? Kalau 1 meternya 2 langkah misalnya. Berarti apa?
sekali sholat 200, pulang berangkat 200, pulang 200, udah 400, udah cukup. Iya kan? Kan kata Rasulullah, setiap langkah kaki untuk sholat sedekah. Ya tidak? Iya, makanya rugi antum kalau naik motor. Iya. Antum setelah sholat baca apa? Subhanallah 33 kali. Jumlahnya 100. 5 kali sholat berapa? 500. Terpenuhi? Alhamdulillah. Berarti untuk memenuhi 360 sendi setiap harinya tidak sulit sebetulnya. Ya, tidak sulit. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sementara sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ya, pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Allahu a'lam, saudaraku seiman. Mana yang rajih dalam hal ini ana tidak ya tawakuf. Yang jelas Pak, usahakan kita untuk memerdekakan diri api neraka. Karena kata Rasulullah, siapa yang setiap harinya memenuhi 360 sendi, maka di sore harinya ia sudah memerdekakan dirinya dari api neraka. Bayangkan. Jadi kalau sudah tercukupi 360 setiap hari, bayangkan. Sudah tercukupi. Kita selamat dari api neraka. Alhamdulillah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadits ini saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam yaitu tadi yang sudah kita sebutkan tentang bahwa makna sodakoh itu lebih luas daripada makna infak. Kalau ada yang bertanya apa Ustadz bedanya sodakoh dengan infak? Kalau infak biasanya dengan harta, Pak. Adapun sodakoh itu dengan harta ataupun dengan yang lainnya. Makanya sodakoh itu maknanya lebih luas dibandingkan dengan apa? Infak. Saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad, bahwa 360 sendi ini bisa dicukupi dengan 2 rakaat duha. Kata Rasulullah, wa tujzi'u an dzalika raka'atad duha. Dan 360 sendi ini bisa dicukupi dengan 2 rakaat duha. Dan itu hujah yang menunjukkan boleh sholat duha setiap hari. Iya. Adapun riwayat yang menyebutkan Rasulullah kalau sholat duha seakan-akan tidak meninggalkan, dan kalau beliau tidak sholat duha seakan-akan tidak melakukan, itu riwayat yang lemah, tidak sahih. Ya, pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa sholat duha boleh. Makanya Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah, kepada Abu Dzar, jangan tinggalkan sholat duha setiap hari 2 rakaat. Iya. Kalaulah sholat duha tidak boleh dilakukan tiap hari, tentu Rasulullah tidak akan berwasiat seperti itu. Tapi ketika Rasulullah berwasiat, jangan tinggalkan sholat duha setiap hari 2 rakaat, itu menunjukkan boleh, Pak. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab fi qabuli sadaqah taqa'u fi ghairi ahliha. Bab diterimanya sedekah walaupun ternyata diberi jatuhnya kepada orang yang tidak berhak. Maksudnya kalau kita sedekah, kita mengira dia berhak, ternyata nggak berhak. Maka sedekah kita ya sah. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama untuk sedekah yang wajib berupa zakat. Karena sebagian ya ulama mengatakan
Yang sah itu kalau sedekah sunnah. Adapun sedekah wajib tidak sah. Nanti akan disebutkan. An Abi Hurairah, an Nabi SAW, sudah masuk isya ya. An Nabi SAW qala rajulun la atasaddaqanna al-lailah bisadaqah. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على السارق فقال اللهم لك الحمد على الزانية وعلى غني وعلى السارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. نعم. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la